Oke, lanjut ya. Ini adalah peran penting kepemimpinan. Apa saja sih peran penting kepemimpinan? Yang pertama, dia sebagai penggerak organisasi. Jadi maju enggaknya organisasi, mencapai tujuan atau tidaknya organisasi ini tergantung dari peran seorang pemimpin. Yang kedua adalah sebagai simbol keteladanan. Biasanya pemimpin itu selalu dipakai buat panutan. Misalnya, pemimpin mengarahkan anak buahnya untuk dia disiplin, tapi pemimpinnya tidak disiplin. Nah, jadi di sini diperlukan simbol keteladanan dari seorang pemimpin. Kalau Anda ingin membuat sebuah aturan, maka terapkan ke diri Anda dulu sebelum Anda menerapkan ke bawahan. Jadi kalau bawahan Anda pengen bawahan Anda disiplin, maka awalilah disiplin dari diri Anda sendiri. Misalnya nih, kayak lo bose datang iwe gasi, kita mau datang telat kan juga pekewo. Nah, contohnya seperti itu. Jadi ini peran dari seorang pemimpin adalah sebagai simbol keteladanan. Yang selanjutnya, menumbuhkan suasana kondusif dan kerjasama. Sering ya kita dengar kalau bose ra enak, suka seenaknya sendiri. Nah, yang seperti ini nanti akan menumbuhkan suasana yang tidak nyaman di saat bekerja. Suasana ketidaknyamanan saat bekerja ini juga akan pengaruh ke para pekerjanya. Pekerja bisa bekerja sesuai dengan tupoksinya atau tidak, target tercapai atau tidak. Ini juga tergantung dari suasana lingkungan kerja. Jadi semua saling saling keterkaitan ya, antara seorang pemimpin, bawahan itu saling berkaitan. Pemimpin yang baik dia bisa membuat suasana kerja itu nyaman. Saat suasana kerja nyaman, karyawan yang bekerja pun dia merasa nyaman. Karyawan bekerja dengan nyaman, maka target dan tujuan organisasi terpenuhi. Ini juga terjadi ke para dosen dan mahasiswa. Dosennya enak, mahasiswane seneng. Akhirnya apa? Dia bisa belajar, menerima materi yang diberikan bisa diterima dengan baik. Tapi kalau dosennya kira enak, dosennya galak, mungkin dia akan malas untuk datang kuliah, dia akan malas untuk menerima materinya karena dari awal dosennya udah nggak nyaman menurut dia. Gitu ya. Ini adalah ciri-ciri pemimpin yang baik. Bisa dibaca, nanti bisa ditanyakan kalau ada yang kurang jelas. Ciri-ciri pemimpin yang baik itu energi, stabilitas emosi, human relationship, personal motivasi. Ada communication skill, teaching skill, social skill, technical competence. Nah, ini semua harus dimiliki oleh seorang pemimpin yang baik. Ini leadership, prinsip-prinsip kepemimpinan. Ada master chef, peramu talenta. Meramu artinya pemimpin harus dapat memilih orang-orang terbaik yang dimilikinya. Jadi sebenarnya kalian sudah praktek ini ya. Waktu membuat struktur organisasi, saya minta kalian untuk memilih orang-orangnya tuh mana yang masuk ke bagian produksi, mana yang bagian promosi. Nah, ini juga peran dari prinsip kepemimpinan. Yang selanjutnya nih, inspiring by modeling. Jadi inspirasi melalui peran panutan. Tadi ya, keteladanan. Cara paling efektif untuk menjalankan kepemimpinan adalah dengan menjadikan diri pemimpin sebagai model. Nah, ini bisa diterapkan tidak hanya di dunia kerja atau di organisasi, tapi juga bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari. Contohnya, kalau Anda ingin mengajari adik Anda mengaji, maka sebelum Anda memerintahkan atau menyuruh adik Anda mengaji, Anda bisa melakukan itu untuk diri sendiri. Anda ngaji setiap sore misalnya, Anda mengaji dan Anda bilang ke adik Anda, ayo dek, kakak setiap jam 4 sore selalu mengaji. Nah, akhirnya si adik pun akan ikut karena menjadikan kakak sebagai panutan. Ini sama, kalau Anda ingin anak buah Anda disiplin, maka Anda harus disiplin lebih dulu. Kemudian yang selanjutnya ada empowerment dan motivation, pemberdayaan dan motivasi.
Pemimpin yang baik dia harus dapat menemukan potensi yang tersembunyi dari anak buahnya. Nah, ini juga bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh nih, jika nanti ada tugas kelompok. Seorang ketua kelompok yang baik, dia harus tahu potensi-potensi dari rekan-rekan sekelompoknya. Oh, si A ini dia pintar dalam membuat PowerPoint, maka tugaskanlah dia untuk membuat PowerPoint. Si B ini dia pintar kalau mencari bahan atau materi, maka tempatkanlah si B untuk mencari bahan atau materi. Tujuannya apa? Tujuannya agar kelompok kalian bisa bekerja sama, agar dapat nilai yang baik, agar dapat menyelesaikan tugas dengan baik. Sama dalam kepemimpinan di organisasi. Tujuannya apa? Tujuannya adalah agar tujuan organisasi tercapai. Selanjutnya ada produktif harmoni atau harmoni yang produktif. Produktif harmoni adalah iklim organisasi di mana keharmonisan antar karyawan terbangun dengan baik. Seperti tadi yang saya sampaikan ya, di peran seorang pemimpin, dia harus bisa menciptakan suasana kerja yang kondusif, nyaman bagi karyawan atau anak buahnya. Everyone is important, semua orang adalah penting. Jadi semua orang bekerja bahu-membahu menurut porsi dan fungsinya masing-masing. Jadi perlakukan mereka dengan baik sesuai dengan perannya. Yang selanjutnya, guardian atau pelindung. Harus bersedia pasang badan bagi anak buahnya ketika mereka menghadapi persoalan-persoalan yang pelik atau susah. Contoh nih, jika ada masalah di bagian produksi, maka yang harus bertanggung jawab atau yang berdiri di garda paling depan adalah seorang pemimpin. Jadi pesan saya adalah jangan gini, contohnya seperti setiap orang pengen jadi anggota DPR, berarti pengen jadi pemimpin kan, tapi apakah dia bisa menjadi pelindung yang baik? Nah, ini contohnya. Jadi kalau Anda ingin jadi seorang pemimpin, evaluasi kembali diri Anda. Saya siap nggak nanti? Pemimpin itu tanggung jawabnya besar. Pemimpin itu punya tanggung jawab yang luar biasa karena dia harus berdiri di garda paling depan untuk melindungi anak buahnya. Jika Anda bisa seperti ini, maka Anda sudah punya jiwa kepemimpinan. Leadership style, nih tadi yang ditanyakan ya, ada yang bertanya ke saya, apakah tipe liberal itu bisa diterapkan. Ini sebelum saya jawab, ini dulu. Leadership style ini suatu perwujudan atau tingkah laku dari seorang pemimpin yang menyangkut kemampuannya dalam kepemimpinan. Ini gaya kepemimpinan ada yang autokratis, demokratis, atau laissez-faire. Ini ciri gaya otoriter. Wewenang mutlak terpusat pada pimpinan. Ini terjadi di organisasi ya tentara atau kemiliteran ya. Di organisasi militer ini seperti ini. Semua tuh ada di pemimpin. Semua ada di pimpinan. Jadi anak buah tidak punya hak untuk memberikan saran atau pendapat. Ini kelebihannya dan ini juga ada kelemahannya ternyata. Ini ciri gaya demokratis. Nah, ini ciri gaya demokratis. Ini ya. Wewenang pimpinan tidak mutlak. Pimpinan bersedia melimpahkan wewenang kepada bawahannya. Nanti bisa dibaca. Nah, ini ada kelebihannya, juga ada kekurangannya. Oke. Nah, ini ciri gaya pemimpin, ciri gaya laissez-faire atau liberal. Ini pimpinan melimpahkan sepenuhnya kepada bawahan. Keputusan dan kebijakan lebih banyak diserahkan kepada bawahan. Jadi semua tergantung bawahannya. Pimpinannya sih ogah-ogah saja. Pimpinannya wis monggo kono, semua kabeh ke bawahan. Hampir tidak ada pengarahan dari pimpinan. Kelebihan, keputusan berdasarkan keputusan anggota, tidak ada dominasi dari pemimpin. Kekurangannya adalah, ini ada kekurangannya juga. Nah, tadi ada pertanyaan,
ciri gaya liberal ini bisa nggak diterapkan gitu ya kalau nggak salah ya. Ya, gaya liberal ini diterapkan di organisasi apa gitu ya kalau nggak salah. Selama ini yang saya tahu, jadi kembali lagi sebenarnya kembali lagi ke organisasi masing-masing. Semuanya bisa menerapkan ini. Ini tergantung dari organisasi itu sendiri. Bisa nggak diterapkan? Bisa-bisa saja. Mau diterapkan di organisasi apapun bisa. Bisa-bisa saja. Tapi yang setahu saya yang terjadi di Indonesia adalah ini tidak diterapkan karena organisasi apapun kontrolnya tetap ada di atasan. Ini kelebihan dan kekurangannya. Ini sifat kepemimpinan orang Jawa. Ini gaya kepemimpinan versi Ki Hajar Dewantara, filosofi kepemimpinan. Nah, ini inti dari menjadi pemimpin bukanlah untuk mendapatkan pengaruh atau kekuasaan. Itu ya. Ini pengertian manajer, orang yang melakukan kegiatan manajemen. Ini apa bedanya manajer dan pemimpin? Ini bisa dilihat bedanya manajer dan pemimpin. Kalau manajer itu menyampaikan, kalau pemimpin menjual. Ini ya contohnya manajer dan pemimpin. Nih, kalau manajer itu merencanakan karena dia lebih ke manajemennya, tapi kalau pemimpin itu lebih ke actionnya. Ini menentukan arah, mengurangi resiko, mengambil resiko. Itu ya intinya adalah kalau manajer itu dia lebih ke manajemennya, tapi kalau pemimpin itu lebih ke actionnya. Nih, oke, ini different perspektif, cara pandang manajer dengan leader itu berbeda. Kalau manajer itu posisi dengan tanggung jawab untuk menyelesaikan tugas, tapi leadership adalah bagaimana cara menyelesaikan tugas itu. Jadi ya sudah saya sampaikan, a manager say go, a leader say let's go. Kalau manajer berkata ayo, tapi seorang pemimpin dia harus bisa menyemangati agar bisa jadi let's go. Siapapun bisa menjadi pemimpin, tapi tidak semua pemimpin memiliki jiwa kepemimpinan. Terima kasih.